Alhamdulillahirabbil alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ibu, bapak yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, karunia dan rahmat Allah malam ini luar biasa, sehingga masih mengizinkan kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan fisik dan kekuatan iradah, kekuatan kemauan untuk tetap bisa hadir di tempat ini untuk belajar bersama-sama. Ini karunia rahmat yang luar biasa. Ada doa yang bagus, cukup panjang, dari Rasul, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar. Allahumma aqsim lana min khosyatika ma tu'awwilu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma ya Allah, aqsim lana, bagikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami min khosyatika, rasa takut kepadamu, ma tu'awwilu bihi bainana wa baina ma'asika, yang akan menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, tancapkanlah, tanamkanlah rasa takut di dalam diriku ya Allah, rasa takut kepadamu, sehingga rasa takut ini akan menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Ini luar biasa Bapak Ibu, ketika Allah sudah memberikan perasaan takut, menanamkan rasa takut di dalam hati kita, takut kepada Allah, sehingga sekecil apapun dia sudah tidak berani untuk berbuat maksiat. Tapi kadang-kadang rasa takut yang begini ini malah tidak ada di dalam hati manusia. Yang ada takut kepada kemiskinan, takut kepada bencana, takut kepada gendruwo, padahal itu enggak ada apa-apanya. Tetapi ketika ancaman Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran yang berkali-kali, justru tidak takut. Salah satunya ini, wala yasaban alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum. Jangan kamu menyangka bahwa kebakhilan kamu terhadap apa-apapun yang diberikan oleh Allah kepada kamu dari karunia-Nya, perbuatan bakhilmu jangan kamu sangka wa khairul lahum, bahwa itu adalah yang baik bagi kamu. Artinya ketika harta benda kita utuh, ora tinggu, tidak diberikan kepada yang lain, mempunyai perasaan ini nanti yang akan menjamin hidup saya. Lah kok nek entek piye? Arep njaluk sapa wong nyatane nek ora but gawe ora duwe kok. Kadang-kadang perasaan ini begitu menguasai hati manusia. Bal huwa syarrul lahum, padahal perasaan seperti itu, persangkaan seperti itu sangat jelek bagi mereka. Karena apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta benda yang kamu bakhil untuk mengeluarkan somben yang dina kiamat akan dikalungkan di leher kamu, digotong. Padahal sudah tidak ada gunanya lagi, dibelenggu kemana-mana harus dipikul di bawah.
di dalam hadis itu berbentuk ular yang sangat serem, yang sangat besar. Harta benda itu, harta benda yang ketika di dunia dimimi, diundil-undil, ketika hari kiamat berbentuk ular yang besar sekali, dikalungkan di lehernya. Akan tetapi peristiwa ini kadang-kadang tidak bisa menumbuhkan rasa takut di dalam hati manusia ketika mendengar peringatan dari Allah seperti ini. Ini salah satu contoh dari aplikasi doa tadi. Dan banyak lagi keterangan Allah yang akan memberikan ancamannya, siksanya di akhirat, tetapi hati ini sedikit pun nggak ada rasa takut, terasanya ringan-ringan saja. Padahal ini langsung Allah sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Quran ini. Walillahi miratus samawati wal ardi, Allah lah pewaris langit dan bumi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, harta yang dikuasai manusia, nanti yang akan menjadi ahli warisnya, semuanya adalah kembali kepada pewarisnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh nanti mampir sebentar kepada anak-anak kita setelah kita meninggal dunia, itu hanya mampir sebentar saja. Pewaris yang asli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu dengan cermat, dengan teliti apa yang kamu rekayasa, yang kamu amalkan, perbuatan kamu. Karena itu doa yang kita sampaikan ini, Masya Allah, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Allahumma aqsim lana min khosyatika ma tuhawwilu bihi bainana wa baina ma'asika, ika ma tuballighuna bihi jannatuka. Dan berikanlah kepada kami ya Allah rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu kami akan selalu taat kepada kamu, selalu tunduk, selalu patuh, sehingga ketaatan kami kepadamu ya Allah ma tuballighuna bihi jannatuka, yang akan menyampaikan saya sampai kepada surga jannahmu. Ketika kita taat kita akan menyampaikan kita ke surga. Kapan kita bisa taat? Yaitu ketika kita takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Tetapi kalau rasa takut sudah tidak ada, maksiat jalan terus, ketaatan tidak ada, maka tidak mungkin dia akan sampai kepada jannahnya. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami memasuki surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Curahkanlah keyakinan ya Allah kepada diriku, sehingga akan meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Curahkanlah ya Allah keyakinan kami kepadamu bahwa bumi, langit dan isinya adalah milik kamu. Engkau yang mengatur, engkau yang memelihara, semuanya akan kembali kepadamu. Tanamkanlah keyakinan itu kepada aku ya Allah, sehingga kalau kami sudah yakin dengan segalanya itu, musibah sedahsyat apapun akan terasa ringan untuk menerimanya. Ketika keyakinan kita sudah total kepada Allah, maka musibah sedahsyat apapun ringan. Tetapi kalau keyakinan tidak ada,
Apalagi sudah datang musibah, belum datang musibah saja sudah bingung, sudah gelisah ketika orang tidak yakin. Hari-hari seperti ini orang yang keyakinannya tidak mantap udah mulai goncang, udah mulai goyang bahwa PKI telah merusun rencananya, ISIS merajalela, aliran-aliran sesat luar biasa, prostitusi online yang ngetren sekarang sudah merajalela. Jadi germo nanti wis ora payu nganggo online kabeh. Orang yang keyakinannya tidak mantap udah kalang kabut. Dan kita semakin mantap yaitu untuk meningkatkan ketaatan kita ini. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatuka. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami memasuki surgamu. Curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Musibah, bencana, penderitaan dan semacamnya itu yang membuat orang menderita bukan karena musibahnya, bukan karena bencananya, tetapi tidak yakin bahwa semuanya itu adalah Allah yang mendatangkan bencana. Dan ketika Allah mendatangkan bencana, semua perbuatan Allah, semua takdir Allah, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang tertukar. Artinya semua perbuatan Allah adalah baik. Allah itu maha suci, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Perbuatan Allah tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang keliru, tidak ada yang jelek. Hanya menurut versi hawa nafsu kita itu ancaman, padahal bukan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah mengukur semua bencana yang diturunkan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi karena keyakinan itu tidak ada, bagaimana bisa yakin wong tidak kenal? Kalau kenal Allah dia akan yakin. Kalau kenalnya hanya dunia, ya tidak mungkin mempunyai keyakinan seperti itu. Jadi penderitaan yang menimpa seseorang bukan karena materi musibahnya, bukan peristiwa musibahnya, tetapi karena tidak ada keyakinan bahwa semuanya dari Allah, diatur oleh Allah, dikembalikan kepada Allah, perbuatan Allah pasti baik. Kenapa kita mendapatkan musibah? Itu adalah di antara cara-cara Allah untuk mengurangi atau menghilangkan dosa-dosa kita. Udah ringan diterimanya, dinikmati saja musibah. Masya Allah. Bapak Ibu, ini sebagai pengantar, kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin, pola hidup sehat ala Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit hanya 2 kali, dan itu pun sakit ringan. Yang pertama, yang kedua menjelang wafat beliau. Ternyata rahasianya adalah ada 3 macam. Oleh karena itu, ketika kita kepingin sehat lahir batin, maka kita tidak usah repot-repot untuk bayar dokter larang-larang. Ada teman yang konsultasi dokter psikologi, dokter psikiatri, konsultasinya saja sekali ketemu itu 1 juta anggung bayar di jagongan ini, belum obatnya. Tapi dia lebih yakin kepada dokter daripada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Enggak ada keyakinan, tidak yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Apalagi dihembuskan bahwa Nabi dan sahabat-sahabatnya itu sudah dulu, itu sudah masa lalu kuno. Masa kita akan kembali ke masa Nabi? Ini sudah mulai ditiupkan kata-kata ini. Masa di zaman seperti ini kita mau kembali di zaman Nabi katanya? Dikiranya zaman ini lebih baik, zaman yang amburadul ini.
Kemarin sudah kita sampaikan pola pikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah at'imut ta'am wa silul arham wa afsus salam wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi yang mereka merindukan datangnya Nabi yang dijanjikan di dalam kitab Taurat. Wa qala Abdullah bin Salam lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi begitu menginjakkan kaki di kota Madinah saat hijrah, ini sudah merindukan Abdullah bin Salam ini. Injafalan nasu ilahi, manusia berbondong-bondong untuk menyambut, untuk kepingin mengetahui Rasul. Fakuntu fiman anjafala, saya juga termasuk di antara mereka. Sampai Abdullah bin Salam ini naik pohon kurma. Kanjeng Nabi masih jauh, dia naik pohon kurma ben keendang iruh dhisik-dhisik. Falamma ra'aitu, ketika saya sudah melihat wajah Nabi, ini orang Yahudi yang soleh. Ketika saya sudah melihat wajah Nabi, araftu, saya paham betul, anna wajahahu, bahwa wajah beliau laisa biwajhi rajulin kadzabin, bukan tipe wajah seseorang yang pendusta. Kan kita sering bisa membaca raut muka seseorang, sering bisa, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Jadi ketika melihat wajah Rasulullah, oh ini pantas kalau ini seorang Rasul, wajahnya begitu sejuk, begitu ceria, begitu menenteramkan dan sebagainya. Fakana awwalu ma sami'tuhu yaqulu, pertama kali kata-kata yang saya dengar dari beliau adalah sabdanya, ya ayuhan nasu, ini ketika awal sekali masuk kota Madinah, wahai manusia, at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang lapar, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, terutama orang yang memutus, wa afsus salam, tebarkanlah salam, tebarkan keselamatan, tebarkan perdamaian, wa sallu bil laili, dan sholatlah di waktu malam, wan nasuniyam, sedangkan manusia yang lain pada tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, maka kamu akan masuk jannah dengan sejahtera, dengan damai, dengan selamat. Ini pola pikir. Jadi saya ulangi, pola pikir itu bukan seperti yang dipahami selama ini. Kok jenengan kok sakit to Mbah, jenengan mikir kakan pikiran, mboten kok Mas, mikir napa anak kula niku wis umamah kabeh. Seolah-olah yang jadi bahan pikiran itu nasibnya anak putu, nasibnya masa depan, padahal tidak hanya sekedar itu. Kalau itu saja enggak begitu bentoy. Tetapi pola pikir yaitu untuk memaafkan orang yang menzalimi, memberi seorang yang tidak pernah memberi. Kadang-kadang masih menggoda pikiran sebagian kita, seneng no, orang ngenai kok dikon ngenai. Kadang-kadang kita berat kalau ada orang lain senang, senengen no, salah kok kon ngapura, penaan no. Yo wegah wong kono sing marek kok kene kon ngapura, yang akan membuat manusia tidak bisa menikmati hidupnya dan akan menjadi bibit penyakit apapun sehingga tidak sehat. Padahal sabda Rasul, min afdolil a'mali ba'dal faraidi, amal yang paling utama setelah amal-amal yang fardu, setelah kewajiban-kewajiban kita sudah lunas, setelah itu amal yang paling mulia adalah idkhalus sururi alal mu'min,
memasukkan idkhalu, memasukkan asurur, rasa senang alal mukminina, terhadap orang mukmin, memasukkan rasa senang di dalam hati orang mukmin, nyenengke wong. Itu amal yang paling utama setelah kewajiban-kewajiban kita selesai. Nah, sementara orang ya seneng, ya memang itu amal yang utama, tetapi karena keyakinan kepada Allah dangkal atau mungkin tidak ada, sehingga dia tidak bisa mencerna pola pikir yang dicontohkan oleh orang terbaik di dunia ini, orang tersehat di dunia ini, sehingga dia tidak ikhlas ketika ada orang lain senang. Dan dampaknya nanti ketika ini yang berkembang, maka dia akan membatalkan janjinya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berarti dia tidak ridho dipimpin oleh Rasul, tidak ridho, tidak legowo untuk mencontoh, untuk mengikuti perbuatan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Satu diantaranya adalah memasukkan rasa senang di hati orang mukmin. Padahal itu menjadi janji kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam ini. Jadi makna raditu billahi robba dan seterusnya sampai di situ, tidak sekedar kita menjalankan ibadah-ibadah wajib, tetapi kadang-kadang contoh-contoh yang diberikan oleh Rasul kita belum bisa sepenuhnya untuk mengikuti. Termasuk pola pikir yang membuat kita sehat, hasinu amwalakum biz zakati, bersihkanlah hartamu dengan zakat. Wadawu mardokum bis sodakoti, dan obatilah sakit kalian dengan bersodakoh. Jadi tombone wong loro itu bukan obat, tetapi tobat. Sodakoh termasuk rangkaian dari tobat. Wa'idul balai ad-du'a'u, dan tolaklah olehmu bencana-bencana itu dengan doa. Ini harus menjadi pola pikir kita, Bapak Ibu. Jadi obat penyakit itu adalah sedekah. Nah ngoten mboten teng dokter, Pak. Nggih teng dokter. Tetapi hanya tinggal merubah napa? Tinggal merubah niat saja. Ke dokternya tetap, bayari dokter tetap, nebus obatnya tetap, hanya tinggal merubah hati kita ini loh. Ketika kita datang ke dokter, kita ubah niatnya menjadi silaturahmi. Gunjiple toh itu. Nah, ketika akidahnya mantap ya bisa, nah akidahnya nggak mantap ya itu. Silaturahmi dengan dokter, silaturahmi ya karo sedulure. Dokter juga saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita datangnya ke dokter ada sedekah, ada silaturahim. Kemudian hadis tentang silaturahim berikut ya kok. Man aroda, siapa orang yang kepingin dipanjangkan umurnya, ayub syato firski wa ayub sya'afi atharihi fal yasir rahimahu, yang kepingin dilapangkan rizkinya, yang kepingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Lah nek silaturahminya kepada dokter kan ya pas itu, kita konsultasi tentang penyakit kita.
Ketika kita bayar dokter, tinggal merubah hati kita saja. Yang tadinya bayar berubah menjadi sedekah. Kalau ini sudah menjadi pola pikir, ya nyaman. Berapapun yang harus kita keluarkan untuk Pak Dokter, nggak apa-apa wong sedekah. Sedekah itu kembali kepada kita sendiri. Wah, yo senengen no dokter. Memang amal terbaik adalah idkhalus surur ala mukmini. Menyenangkan orang lain itu afdalul a'mal. Di hadis yang lain, ahabbul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah idkhalus surur ala mukmini. Jadi kalau ada orang senang itu kita harus lebih senang. Gampang atau susah Bapak Ibu? Gampang atau susah? Tinggal merubah niat saja kok jadi. Oh ya podo-podo le mangkat yang dokter, podo-podo le ngetoke duit, sijine bentoyong, tapi sijine ringan ketika dikemas dengan akidah, dengan keyakinan, dengan ajaran agama. Ketika kita ke dokter niatan silaturahmi, mengeluarkan duitnya itu adalah sedekah, enggak ada tuntutan harus sembuh sakitnya, karena yang menyembuhkan penyakit bukan dokter. Itu juga kembalinya ke akidah lagi, ke keyakinan lagi. Yang menyembuhkan penyakit tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nanti kalau sembuh, kita tidak akan menuhankan dokter, sehingga akidah kita, tauhid kita menjadi selamat. Kalau tidak sembuh, kita tetap ridho kepada Allah dan tidak memusuhi dokter, tidak ngunak-ngunak ke dokter. Bapak Ibu, kira-kira enak enggak hidup pola pikir seperti ini? Enak apa rekoso? Rekoso apa enak? Nggih penak Pak, neng angel. Memperami lo kita latihan terus nih kesini terus. Biar enak hidup itu, biar enggak bentoyong. Ketika sembuh, kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Kita syukur kepada Allah. Ketika tidak sembuh, yang tidak menyembuhkan juga Allah. Yang faukum wa yadurrukum adalah hanya Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat dan yang bisa mendatangkan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nebus obat juga begitu, niatnya sedekah saja. Tinggal merubah niat di dalam hati. Nang kok angel banget toh Pak, ajeng wayati ini kok angel banget. Nah inilah kajian kita tazkiyatun nafs itu, yaitu kuncinya. Agar hati ini bisa gampang untuk menerima hal-hal yang akan menjadikan hatinya menjadi ringan dan enak. Wa'idul bala bidu'a, tolaklah bencana itu dengan doa. Artinya doa ini adalah silahul mukminin, senjatanya orang mukmin. Sehingga kita harus lebih banyak lagi mempelajari pola pikir. Istilah ahli medis itu pola pikir, tetapi istilah kita ya contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ketika ini kita pisahkan dengan kegiatan sehari-hari yang cenderung sekuler ini. Sekuler itu tidak mengikutkan agama. Kalau kita mendengar orang berkata pola pikir itu urusan dapur, urusan ekonomi, urusan pendidikan dan sebagainya, padahal tidak hanya itu. Ini menyangkut pola pikir, bisa dikembangkan lagi nanti, bisa dipelajari lagi lebih menyeluruh. Kemudian di samping pola pikir, kunci kesehatan jasmani dan rohani adalah pola makan.
Rasulullah tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Biasanya malah kuali, belum lapar sudah makan, sudah kenyang, sing jatah sore dipangan sisa saiki, diropel. Nanti kalau sudah dayak-dayak baru sambat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang. Masyabi'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salasata ayamin mutawaliyatin hatta lahika billahi azza wa jalla. Ma ora sabi'a kenyang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin 3 dina mutawaliyatin berturut-turut hatta lahika sampai Rasulullah berjumpa billahi azza wa jalla, sampai berjumpa dengan Allah, artinya sampai beliau wafat. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak kenyang 3 hari berturut-turut. Saya hitung ada sekian ratus hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Sehari puasa, 2 hari tidak, 2 hari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Hadisu Aisyah taqalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munggu qadimal madinata min ta'amil burri salasat layalin tibaan hatta kubido. Redaksinya yang berbeda tapi isinya sama. Ini hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pindah di Madinah tidak pernah salasata layalin tibaan 3 malam berturut-turut kenyang dari makanan al-burri, roti kasar, roti dari gandum yang kasar. Bapak Ibu yang sudah dari Mekah ngerti roti di sana itu ya pokoknya gandum dimblek-mblek, ini jenenge sudah roti. Ora ning rasane apa-apa. Kalau di sini kan lapis legit rotinya. Dan ketika kita melihat mereka makannya juga lahap luar biasa. Ketika kita ngicipi, masya Allah, tidak seperti yang mereka makan. Bahkan Ibu Aisyah pernah 3 hari dapurnya tidak menyala. Dan itu tidak hanya sekali 2 kali. Tidak hanya sekali 2 kali, 3 hari berturut-turut dapurnya tidak menyala.
Haditsu Aisyah annaha qalat li Urwata ibna ukhti. Aisyah berkata kepada Urwah ini sepupunya, keponakannya, ibna ukhti, in kunna lanang dulu ilal hilali sumal hilali salasata ahillatin fi syahraini, bahwasanya 3 hilal yang jedul, 3 malam, 3 dino, ma ukidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naron, tidak dinyalakan api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapurnya tidak ngepul, orang mangsa. Wa qala Urwatu, sahabiyah Urwah berkata, fakultu ya kholatu, wahai bibi. Kholatun itu paman atau bibi dari ibu, itu kholun. Nah, amun paman atau bibi dari ayah. Jadi adiknya bapak saya atau kakaknya bapak saya itu amun bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya jadi om siapa begitu. Tetapi kalau adiknya atau kakaknya ibu saya itu nek wedok kholatun, nek lanang kholun. Ya kholatu, wahai bibi, ini ponakane Ibu Aisyah, makana ya isukum, lah terus sam panjenengan pripun legesang dahar nopo? Qolatil aswadani, saya memakan makanan yang kehitam-hitaman, gandum kasar dengan at-tamru wal ma'u, kurma yang kelas, nek cara kene beras napa sing paling murah. Dulu ada beras PB itu waktu saya kecil, sing muatose kaya sekarang sudah nggak ada. Kanat lahum manaihu wa kanu yamnahuna Rasulullahi wa sallama min albanihim fayasqina. Kemudian Rasul mempunyai tetangga seorang Ansor yang mempunyai kambing atau domba. Kemudian Rasul mendapatkan hibah dari tetangganya itu, dari susunya, itulah yang digunakan untuk memberi minum kami ini. Akhrajahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini pola makannya. Kemudian pola makan Rasul yang berikutnya, Nabi itu kalau makan, menunya hanya 2 macam. Menu makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 2 macam. Haditsu Aisyah qalat ma akala alu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam aklataini fi yaumin illa ahaduhuma tamrun. Akhrajahul Bukhari. Tidaklah keluarga Rasul, keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan kecuali hanya aklata ini 2 macam makanan. Salah satunya adalah tamar. Bandingkan dengan kita, nek dahar sing teng meja orang pinten niku, monggo dihitung. Nasi, tempe, botok, jangan, sambel, kerupuk, napa meleh? Wahai mawon berdapat. Lah pelane nek mboten iset kados kanjeng Nabi nggih mpun. Wong nang contone mboten purun nyonto. Jarang sekali kita makan hanya werna loro, itu jarang sekali. Segoro sambel tok jarang. Segoro tempe, segoro kerupuk ya mungkin pernah nek wis pas paceklik berat itu
serandi apa-apa kae lagi warna loro. Ternyata di sini rahasianya. Oleh karena itu kita punya uswah Rasulullah itu luar biasa, itu hadiah dari Allah. Akan tetapi kita tetap percaya kepada dalil-dalil orang modern, 4 sehat, 5 sempurna, 6-nya apa? 4 sehat, 5 sempurna, 6 udud. Yang ke-6-nya udud jadi ini lebih sempurna lagi. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah sunnah Rasul yang apabila kita mengikuti sunnahnya, insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya seperti yang didambakan selama ini. Sholawat lan salam mugi kunjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing dinten kiamat. Ditunggu nggih mboten teka nek mboten nderek tuntunanipun menika, syariatipun menika. Ya, syafaatnya di dunia ini adalah ketika kita bisa hidup sehat, itu termasuk jenis dari pertolongan Rasul. Rasul menolong kita dengan memberikan contoh-contoh kehidupan. Ketika kita mengikuti, menirunya, ya kita di dunia pun kita sudah mendapatkan manfaatnya, apalagi nanti di akhirat. Akan tetapi yang terjadi ngarep-ngarep syafaatnya, tetapi hanya angan-angan kosong saja, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan yang dicontohkan. Jadi keadaan rumah tangga Rasul sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat simpel. Di sana tidak ada kasur yang mewah, hanya ada kasur dari pelepah kurma itu. Tidak ada kulkas, enggak ada magic chair, enggak ada. Ini kurang zaman riyen, Pak. Ya, nyatanya zaman riyen itu juga sudah masih up to date sampai sekarang. Sukses sampai sekarang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang, kemudian perutnya ini dibagi 3, sebagian untuk makanan, sebagian untuk minuman, air, sebagian untuk udara, untuk bernafas. Ada ungkapan, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan hadis. Al-Ma'iddatu baitud da'i. Al-Ma'iddatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawai. Al-Ma'iddatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawai. Al-Ma'iddatu perut, lambung. Baitud da'i adalah pabriknya penyakit, sumbernya penyakit. Sumber penyakit itu berpusat dari perut. Ketika mengelolanya tidak seperti yang dicontohkan Rasul tadi itu. Wal himyatu, dan diet, berpantang. Roksu, kepala, ad-dawai, obat.
Dan berpantang adalah pokok dari pengobatan. Obat yang paling mujarab adalah berpantang alias diet alias poso. Ketika perut kita adalah sumber penyakit, gudangnya penyakit, tempatnya bersarangnya bibit-bibit penyakit, maka solusinya adalah wal himyatu. Artinya himyah itu berpantang atau diet, tetapi lebih tepatnya adalah puasa. Puasa adalah ra'sud dawa, sumber pengobatan. Boleh dicoba. Al-Qur'annya juga menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat Syam itu. Wa antasumu, dan puasa, khairul lakum itu baik bagimu, yang terbaik bagimu. In kuntum ta'lamuna, kalau kamu mengerti. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-5 bulan Rejab. Lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna, mengajarkan pada kita harus yakin bahwa besok pagi kita belum tentu bisa jamaah sholat subuh kalau ajal sudah datang. Itu bagian dari iman kita kepada qada qadar Allah. Kalau ini tidak kita yakini, iman kita tidak sempurna, gripis, bisa menjadi batal kita jadi orang beriman. Alasannya yakni Rasulullah berdoa supaya umurnya disampaikan sampai bulan Ramadan. Artinya umur kita itu kita tidak tahu apakah sampai esok pagi atau tidak. Ketika bulan Rajab datang, Rasulullah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Memperbanyak puasa, memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak sedekah untuk pemanasan menjelang menyambut bulan Ramadan. Jadi 2 bulan sebelumnya sudah disiapkan. Kados najengi wuh niku lho Bu, le nyiapke pinten sasi niku. Semakin jauh persiapannya, insya Allah nanti semakin sempurna. Sehingga nanti ketika Ramadan sudah datang, kebiasaan-kebiasaan itu sudah jadi. Ketika Ramadan itu sudah ngelenter, sudah terbiasa, tidak grubiakan, tidak kaget. Oleh karena itu mari kita tingkatkan amaliyah-amaliyah Ramadan di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Memperbanyak puasa, memperbanyak bangun malam, kemudian memperbanyak tadarus, memperbanyak belajar ilmu. Para ulama salaf itu kalau Ramadan kegiatan taklim prei total. Lah ngapain? Prakteke le ngaji setahun diprakteke kabeh ning bulan Ramadan. Lah nek bulan Ramadan lagi ngaji terus larang prakteke sok kapan? Oleh karena itu ada yang sehari semalam itu khatam 2 kali. Karena mempraktekkan itu. Ada yang mengatakan katanya Rasulullah melarang khatam Quran dalam waktu kurang dari 3 hari. Tetapi ada yang mengatakan kalau bulan Ramadan itu lain. Wallahu a'lam. Sehingga nanti ketika Ramadan sudah datang kita sudah terbiasa, sudah tidak lagi grubiakan, sehingga kita bisa menikmati hidangan Allah berupa bulan Ramadan ini. Ketika kita disuruh untuk memperbanyak puasa adalah puasa-puasa yang memang sudah masyru', yang sudah dicontohkan oleh Nabi, bukan puasa yang ngarang sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdul Aziz bin Sa'id an abihi man soma yauman min rajabin kana kasyami sanatin. Sapa wong sing poso sedina ing wulan Rejab
padha karo poso setahun ganjarane. Wa man soma sab'ata ayamin sing sapa wonge poso 7 dina ning wulan Rejab wuliqat anhu ditutup tumrap wong mau sab'atu 7 abwabi lawang jahanam. 7 pintu jahanam ditutup baginya ketika dia puasa 7 hari di bulan Rajab. Ya ora iso mlebu neraka wis dikunci. Jatahe mlebu neraka ora iso mlebu. Wa man shoma thamaniyata ayamin sing sapa wonge poso 8 dina ning dina Rajab ning sasi Rajab futihat lahu dibukake kangge wong mau samaniyata 8 abwabil jannah pira-pira lawange swarga. Pintu swarga itu 8, pintu jahanam 7. Pintu neraka ditutup kabeh, jahanam dibuka kabeh. Wa man shoma asyarata ayamin sing sapa wengi poso 10 dina ning sasi Rejab lam yas'alillah dhewekne ora njaluk marang Allah azza wa jalla syai'an suwiji-wiji illa atahu kejaba Allah maringi. Ketika dia puasa 10 hari, apapun yang diminta kepada Allah, Allah akan memberikannya. Nek li puasa 10 dina. Wa man shoma khamsata asyara yaman. Sapa wong sing puasa 15 dina ing sasi Rejab nada munadin minas samai eneng pengumuman ke langit. Ada pengumuman, ada suara dari langit. Qad ghafartu laka menungso aku wis ngapura dosamu masalah dosa sing wis kliwat kabeh wis tak ngapura kabeh. Fastaqnifil amala qad badaltu sayiatikum hasanatin. Ngamal-ngamalku sing elek-elek ngamalmu sing ala-ala tak ganti kabeh karo sing ngamal sing becik-becik. Man zada zadahullahu azza wa jalla. Siapa yang menambah puasa tidak hanya 15 dina, Allah akan menambah lagi kebaikan-kebaikannya. Wa fi syahri Rajabin lan ing dalam sasi Rajab humila nuhun fis safinati. Nabi Nuh wiwit munggah kapal. Fasoma nuhun maka Nabi Nuh berpuasa. Wa amara man ma'hu ayasumu lan merintahake wong sing ning jero kapal kon do poso kabeh. Wa jarat bi musafinatu lan kapale mulai mlaku berlabuh sittata asyurin 6 sasi ila akhiri dzalika li asyri khalauna minal muharram sampai tanggal 10-nya bulan Muharram. Jadi Nabi Nuh berlayar 6 sasi wiwit bulan Rajab nanti tanggal 10 Muharram. Cocok nggih? Cocok. Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad ngendika wa indi haditsun aku sing duwe hadis liyane iki. Fi dzikri kulli yaumin min Rajabin tentang puasa di bulan Rajab. Wa utawi hadis iki haditsu maudhu'un lam ukharrijuhu. Hadis ini adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' kuwi mbahne hadis dhaif. Hadis dhaif iki putune, maudhu' kuwi mbahne. Hadis maudhu' itu hadis palsu. Neng nggih malah ngeten iki sing laris. Nggo nek di arwi lumayan dhaif ning rak hadis timbangane kondomu kuwi. Dhaif ya ben ora hadis, maudhu' ya ben ora hadis, lumayan loh. Ini sangat laris sekali hadis-hadis seperti ini. Oleh karena itu ketika kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab adalah puasa-puasa yang sudah masru sing dereng mulai Senin Kemis monggo dimulai Senin Kemis Rajab dan Sya'ban. Sing pun Senin Kemis ditambah poso Bid, yang sudah Senin Kemis dan Bid ditingkatkan menjadi poso Daud, yang belum tertib tadarusnya dimulai sehingga nanti ketika Ramadan sudah datang kebiasaan itu sudah jadi, kita tidak merasa berat untuk melaksanakan
ibadah Ramadan. Bapak Ibu, malam Senin nanti ada pengajian ilmiah di Pendopo Kabupaten, silakan hadir. Yang akan memberi ceramah adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau ahli hadis. Judulnya adalah menyikapi gejolak Timur Tengah berdasarkan sunnah. Menyikapi gejolak Timur Tengah berdasarkan sunnah itu pakai undangan, tetapi nanti tak jemput di depan. Ini beliau Pak Mustafa Yakubnya yang ini Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, ahli hadis, sudah menulis 35an buku dalam 3 bahasa, Inggris, Arab, Indonesia. Kita akhiri dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.